Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis model kanvas. Kami memilih produk makanan untuk bisnis ini, yaitu risol mayo dengan brand Enak Loh. Sangat menarik bukan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan tim Enak Loh dari kelompok 3. Fakih Yusuf dengan NIM 430400180 yang akan membahas tentang materi pertama. Saya sendiri, Farida Anistiawati dengan NIM 43040200154 yang akan membahas materi kedua. Isnaini Safitri dengan NIM 43040200061 yang akan membahas materi ketiga dan keempat. Anissa Libria Solehati dengan NIM 43040200133 yang akan membahas materi 5 dan 6. Asifa Aulia Sains dengan NIM 43040200015 yang akan membahas materi ke-7 dan ke-8. Dan yang terakhir, Muhammad Fahri Mazidan dengan NIM 43040200108 yang akan membahas materi ke-9. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja masuk pada pembahasan. Simak videonya hingga akhir ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai value proposition. Apa sih value proposition itu? Value proposition adalah salah satu elemen penting dalam bisnis model kanvas ini. Nah, di mana elemen ini adalah elemen dari dasar suatu bisnis. Value proposition ini adalah nilai produk yang ditawarkan atau keunikan dari produk yang dilihat dari sisi nilai konsumennya. Nah, dalam bisnis kami, yaitu bisnis risol mayo ini, hal yang diunggulkan itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama, menghasilkan produk risol mayo dengan cita rasa yang lezat. Dan selanjutnya yang kedua ada menghasilkan produk risol mayo yang bergizi. Dan yang ketiga yaitu menjadikan produk risol mayo yang aman dan higienis. Yang keempat yang terakhir ada menjadikan produk risol mayo yang murah dengan kualitas yang tidak murahan. Itulah yang bisa saya paparkan dari materi value proposition. Nah, materi selanjutnya yaitu customer segment. Perlu diketahui dulu bahwa customer segment merupakan kategori yang mengkategorisasikan kelompok individu berdasarkan usia, jenis kelamin, minat, dan juga kebiasaan belanja. Dengan mengerti customer segment, seseorang yang akan memulai bisnis akan mengetahui seberapa besar market size dan memahami lebih tentang konsumen. Dengan begitu, pembisnis akan lebih mudah mengenali siapa saja yang akan dijadikan target penjualan. Nah, sasaran pada kelompok kami yaitu kalangan mahasiswa, masyarakat sekitar, dan mungkin teman-teman lainnya. Kami memilih target tersebut karena menu yang kita pilih sangat aman, cocok dikonsumsi untuk banyak kalangan, dan cukup populer. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channel. Channel itu merupakan suatu perantara di mana pelanggan mengenal value preparation dari layanan dan juga produk. Cara kami menggunakan layanan ini adalah dengan cara online, yaitu dengan menyebarkan menggunakan perantara Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Jadi kami membuat seperti selembaran online gitu, dan nanti itu akan disebarkan melalui WhatsApp status dan juga story IG maupun Facebook seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai customer relationship atau customer relation. Itu adalah suatu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang atau bisa disebut juga dengan cara kami untuk menarik pelanggan. Yang pertama itu ada menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua ada memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga ada menjaga kualitas bahan maupun rasa yang kita buat nanti. Yang keempat adalah memberi harga hemat tanpa mengurangi kualitas. Itu beberapa cara kami untuk menarik pelanggan.
Oke teman-teman, selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan informasi yang penting saat akan merancang strategi bisnis. Nah, revenue stream ini juga bisa disebut dengan aliran pendapatan. Di kelompok kami, strategi penjualan risol mayo yang kami gunakan yaitu menggunakan sistem B2B untuk mendapatkan produknya, yaitu risol mayo. Kemudian untuk pemasaran produknya, kami menggunakan sistem B2C, yaitu dengan langsung menyebarluaskan produk ke customer atau masyarakat luas. Nah, jadi itu ntar kami mengambil risol mayo langsung dari suppliernya, lalu kami jual kembali. Setelah revenue stream, sekarang ada key research. Key research merupakan sumber daya suatu bisnis. Nah, di kelompok kami mengambil 4 poin. Yang pertama ada SDM, yang kedua bahan baku, yang ketiga packaging, dan yang keempat ada promosi. Nah, SDM ini meliputi kami sebagai penjual dan teman-teman lainnya sebagai pembeli. Kami sebagai penjual sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik terhadap pembeli dengan jujur, rendah hati, adil, sabar, supaya pembeli juga menanggapi dengan memberi tanggapan baik kepada penjual. Yang kedua ada bahan baku. Karena kami mengambil produk dari supplier, jadi kami sudah mempercayai supplier bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang terbaik. Nah, yang ketiga ada packaging. Packaging itu namanya kayak wadah gitu. Packaging itu benda untuk membungkus atau melindungi produk supaya rapi dan bersih, untuk menjaga produk supaya tetap bersih. Kami akan menggunakan packaging yang satu kali pakai atau disposable. Jadi selain menggunakan packaging yang satu kali pakai, kami juga akan membuat menarik packagingnya supaya pembeli juga tertarik untuk membeli. Yang keempat ada promosi. Promosi sangat penting juga dalam penjualan produk. Nah, kami akan mempromosikan produk kami yaitu risol mayo dengan share pamflet ke media sosial, bisa WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke key activities. Apa sih key activities itu? Key activities adalah hal-hal yang perlu kita kerjakan ketika kita memulai sebuah bisnis, sehingga mau tidak mau kita harus menjalankan kegiatan tersebut agar bisnis bisa beroperasi secara optimal. Nah, di sini ada beberapa key activities yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan supplier risol. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan memuaskan. Dan yang terakhir adalah membuat packaging yang lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partners dan key activities. Untuk yang pertama, kita masuk ke key partners. Apa sih key partners itu? Key partners adalah hubungan antara sebuah perusahaan dan mitra perusahaan lain yang akan mendorong sebuah bisnis agar tetap berjalan. Nah, di sini ada 4 tipe key partners. Yang pertama ada aliansi strategis, yang kedua ada cooperation, yang ketiga ada joint venture, dan yang keempat ada penjual supplier. Nah, di sini kita menggunakan tipe yang keempat, yaitu penjual supplier. Apa itu penjual supplier? Penjual supplier adalah hubungan antara penjual dengan supplier. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama untuk memasarkan sebuah produk. Nah, kita memasarkan sebuah produk dalam bentuk makanan, yaitu risol mayo. Selanjutnya yaitu membahas tentang cost structure. Apa sih cost structure itu? Cost structure adalah biaya bisnis, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dalam bisnisnya, untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Biaya variabel adalah biaya yang selalu mengalami perubahan sesuai jumlah produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam bisnis ini, di kelompok kami menggunakan sistem ini karena mengambil produk dari supplier risol mayo, dan harga risol mayo yang kita ambil sesuai dengan biaya bahan baku dan biaya akhir yang ditetapkan oleh supplier risol.
Kemudian dari kami menambahkan biaya untuk packaging dan stiker untuk pemasarannya. Nah, jadi itu tadi materi dari kelompok 3 mengenai bisnis model kanvas, yaitu Rizal Mayo dengan brand Enaklok. Semoga bisnis ini akan berkembang dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kami, penjual, dan orang-orang di sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.